Hi, welcome to Y2K's Big Fun Fun Show. I'm your host, Y2K. I'd like to introduce you to today's very fun, very special guest, Baby No Money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizamuddin Aulia Agung dengan NIM 2012111177 Komunikasi dan Penyiaran Islam di pengen ngerjain tugas. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa membuat tugas ini dengan baik dan benar. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita bisa ada di sini, kita bisa merasakan Islam pada saat ini, kita bisa merasakan Islam rahmatan lil alamin. Karena beliaulah dari zamannya naik onta hingga zamannya naik motor Vespa. Asik. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hadis yang berjudul mewujudkan akhlak yang mulia. Sebelum kita beranjak ke materi, alangkah baiknya kita tahu dulu apa sih tujuan berdakwah itu. Ya, tujuan berdakwah itu adalah mengubah sikap dan mental tingkah laku manusia yang kurang baik menjadi lebih baik, atau meningkatkan kualitas iman dan Islam seseorang secara sadar dan timbul dari kemauannya sendiri. Kemudian dalam pandangan Muhammad Syafaat Habib, beliau juga mengatakan tujuan utama dakwah adalah akhlak yang mulia, yaitu akhlakul karimah. Tujuan ini menurutnya paralel dengan misi diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, dengan akhlak yang mulia ini manusia akan kembali ke dalam fungsinya, yaitu adalah sebagai manusia seutuhnya. Mungkin itu adalah salah satu cuplikan tujuan untuk kita berdakwah. Kemudian kita lanjut ke materi, yaitu mewujudkan akhlak yang mulia. Sebelum kita beranjak, saya akan menjelaskan dulu atau membaca dulu hadis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Utsman ad-Dimashqi Abul Jamahir qala haddatsana Abu Ka'b bin Ayyub bin Muhammad as-Sa'di qala haddatsani Sulaiman bin Habib al-Muharabi an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khulquhu. Terjemah, dalam artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman ad-Dimashqi Abu al-Jamahir berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ka'b Ayyub bin Muhammad as-Sa'di, ia berkata, telah menceritakan kepada aku Sulaiman bin Habib al-Muharabi
dari Abu Umamah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun itu benar. Kemudian, aku juga menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun sifatnya atau bersifat sanda gurau. Kemudian, Rasulullah juga menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak mulia. Hadis Abu Daud nomor 4167. Nah, kita lanjut. Apa sih penjelasan hadisnya itu? Nah, penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW tadi, pesan hadis tadi, Rasulullah Muhammad SAW menjamin akan dibuatkan 3 rumah, yakni di tepi surga, kemudian di tengah surga, dan kemudian yang terakhir yaitu di surga yang paling tinggi, sesuai perilaku yang dijanjikan oleh Nabi. Yang pertama, rumah yang pertama yang paling rendah tingkatannya adalah untuk orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun benar. Nah, maksud perdebatan di sini adalah perdebatan yang dapat menimbulkan pertengkaran, percekcokan, dan permusuhan, sehingga sudah menjadi keharusan untuk seseorang itu untuk meninggalkannya meskipun ia dalam posisi yang benar, agar hati tetap tenang dan tidak terpancing. Jadi pada intinya yaitu rumah yang akan ditempati, rumah yang paling rendah di surga, yaitu akan ditempati oleh orang-orang yang meninggalkan perdebatan. Nah, perdebatan ini yang dapat menimbulkan yaitu permusuhan, pertengkaran, atau percekcokan. Rumah yang kedua yaitu yang derajatnya yaitu di pertengahan adalah, kata pesan Nabi di sini, adalah untuk orang yang meninggalkan kedustaan meskipun itu bersifatnya itu canda gurau, bergurau, bahwa seharusnya manusia itu kembali untuk bersikap jujur dan menjauhi kedustaan meskipun dengan cara bergurau. Maka jika ia dapat meninggalkannya semua, ia akan dijamin mendapatkan rumah di tengah surga. Yaitu jadi ketika kita sedang bergurau bersama teman atau bersama siapapun, akan tetapi itu bersifatnya itu kedustaan. Jadi kita itu berdusta, akan tetapi sifatnya bergurau. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita meninggalkannya, Nabi Muhammad SAW menjanjikan di sini yaitu akan membuatkannya rumah kedua yang derajatnya itu di pertengahan. Nabi menjamin itu. Nah, jadi kita harus meninggalkannya agar kita bisa mendapatkan rumah yang derajatnya yaitu di pertengahan, di tengah-tengah surga. Rumah yang ketiga yaitu rumah yang derajatnya itu paling tinggi adalah untuk orang-orang yang berakhlak mulia. Dengan demikian, jika seseorang berakhlak mulia, baik kepada siapapun, tidak suka membuat gaduh, tidak suka membuat onar, tidak suka menimbulkan perdebatan yang sengit, atau jika ia berdebat dengan cara yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, maka ia telah dijamin Rasulullah SAW mendapat rumah yang tertinggi di surga. Jadi ketika kita berbuat baik, berakhlak yang mulia, seperti menolong, membantu tangga, ataupun yang lain yang bersifat mulia, Rasulullah akan menjamin itu. Rasulullah akan menjamin dibuatkannya rumah yang derajatnya paling tinggi, yaitu di atas.
Jadi ketika kita bersifat baik, maka balasannya yaitu adalah rumah yang paling tinggi di surga. Mungkin itu penjelasan hadis. Sedikit demi sedikit kita bisa pahami bahwa ketika kita meninggalkan percekcokan, kita dapat pesan tersendiri. Karena buat apa sih kita melakukan seperti itu? Hiduplah yang tenang, hiduplah yang berdamai kepada siapapun. Karena Islam di sini adalah Islam rahmatan lil alamin. Itu Islam rahmat, kasih sayang. Islam itu kasih sayang, tidak mencaci, tidak memaki. Nah, ketika kita berdakwah juga berdakwah dengan akhlak yang baik, tidak terpaksa, tidak memaki-maki. Nah, itu juga yang akan menjamin masyarakat juga dapat menangkap dakwah kita. Masyarakat juga akan lebih senang untuk mendapatkan ilmu karena dakwah kita. Jadi kita sebagai pendakwah yaitu harus berakhlak yang mulia. Nah, mungkin dari situ kita bisa pahami bahwa alangkah indahnya Islam itu. Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam semesta, rahmat atau kasih sayang bagi semuanya, bagi seluruh umat semuanya. Nah, mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Akan tetapi kalau ada kebaikan, kalau ada yang bersifat baik, itu datangnya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. April Fool! Hey, shout out Temek. Shout out Kamikaze. On that fuck shit. Shout out Dente, you know what you do to my drink? I do. Nick Nack Patty.